Saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata. Siapa nama Presiden pertama Republik Indonesia? Jokowi. Siang, kematian juga datang di waktu malam. Bila kematian datang, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menghalanginya. Bila ajal datang merenggut nyawa, tidak akan bisa diundur barang sesaat pun juga. Punana rapi mantomu wajarata, takulleni pemaju, takulleni pemono. Banyak orang memiliki anggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang tidak memiliki kesulitan-kesulitan hidup. Ternyata anggapan itu keliru. Karena orang yang hidupnya bahagia itu bukan orang yang tidak memiliki kesulitan hidup, tetapi orang yang bisa menyikapi kesulitan hidup dengan cara yang benar. Tidak ada itu orang yang hidupnya senang terus, dan tidak ada juga orang yang hidupnya susah terus. Karena senang dan susah hanya dua cara yang dipakai oleh Allah untuk menguji seluruh umat manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah memang menciptakan manusia dalam keadaan penuh tantangan, dalam keadaan penuh ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kami akan membiarkan manusia itu hanya berkata, saya telah beriman, padahal mereka belum saya uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami, kata Allah, akan memberikan ujian kepada mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan, segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Lebih banyak orang lulus diuji dalam keadaan susah daripada lulus diuji dalam keadaan senang. Ibu bapak, hidup ini kan cuma dua. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Ada yang lain, Pak? Ibu? Ada yang lain? Ada ibu-ibu bilang, Pak Ujas, hadis nomor 1, susah ya. Hidup ini cuma dua. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Dan Allah telah memberikan kepada kita dua senjata pamungkas untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam situasi apapun. Apa dua senjata pamungkas yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Jadi, kalau kita menghadapi kesenangan, cara menyikapinya yang benar adalah dengan bersyukur. Kalau kita menghadapi kesusahan, termasuk ada keluarga berpulang ke rahmatullah, cara menyikapinya yang benar adalah dengan bersabar. Bersyukur pada saat mendapatkan kesenangan, bersabar pada saat mendapatkan kesusahan, merupakan kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Saya merinding ibu bapak kalau saya baca firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam tarda ala qada'i falyakhruj minal ardi was sama'i wal yaktub rabban siwa'i." Kata Allah, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, siapa yang tidak ridho atas ketetapan-ketetapanku, keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Manusia, kata Allah, siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, siapa yang tidak mau bersabar atas cobaanku, siapa yang tidak ridho, tidak menerima ketetapan-ketetapanku, keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Yang pertama, Allah akan menguji manusia dengan kesenangan. Kalau saja kita mau berhitung, tidak sesaat pun kehidupan manusia yang luput daripada nikmat Allah. Kalau saja seluruh ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, dan segenap air di lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat nikmat Allah, sampai ranting-ranting pohon itu habis, dan sampai segenap air di lautan mengering, dan nikmat Allah belum habis tertuliskan. Belum rambut, belum alis, belum telinga, belum mata, belum hidung, belum otak, belum mulut, belum jantung, belum itu. Apa itu? Sembunyi. Apa itu? Sembunyi.
biar yang lain-lain baik, kalau dia satu tidak baik, itu benar. Kenapa kita sering berkata Allah tidak adil dan Allah tidak memberikan sesuatu kepada saya yang harus saya bersyukur? Saya baca salah satu jurnal kesehatan, Pak. Sebelum corona, ada orang pernapasannya terganggu dan ia harus berobat ke Singapura. Demi untuk menyambung hidupnya di Singapura, ia terpaksa menyewa alat pernapasan paling canggih di Singapura. Ternyata, sewa alat pernapasan paling canggih di Singapura itu, per jamnya, itu sewanya sebesar 25 juta rupiah. Berapa, Bu? 25 juta per jam. Abe, ibu-ibu, berapa jam kita bernapas sehari semalam? 24 jam. Sekiranya Allah perintahkan kita untuk membayar oksigen atau udara yang kita hirup setiap kali bernapas, maka harga napas yang harus kita bayar kepada Allah setiap hari itu sebesar 25 juta dikali 24 jam. Ada yang bisa bayar? Ada yang bisa bayar? Ayo. Tolong, ada yang bisa jawab nggak? Menurut hitungan tahun miladiah, berapa jumlah hari dalam setahun? 300? Iya, tepat sekali Bung Haji. Jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari. Artinya kalau dihitung-hitung, Pak, kalau Allah perintahkan untuk membayar pajak oksigen udara yang harus kita bayar, maka pajak oksigen udara yang harus kita bayar setiap tahun itu nilainya sebesar 25 juta dikali 24 jam dikali 365 hari. Sekarang ini ada good news dan bad news, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar buruk untuk ibu-ibu, sekarang kalau mau pergi berbelanja di mall harus memperlihatkan sertifikat vaksin. Ya toh? Itu kabar buruk untuk ibu-ibu, tapi kabar baik untuk bapak-bapak. Allah akan menguji manusia dengan kesenangan. Cara menyikapinya yang benar adalah dengan bersyukur. Cara bersyukurnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Cara bersyukurnya dengan menggunakan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir. Cara bersyukurnya adalah kalau diberikan kelebihan rezeki, diinfakkan, disedekahkan, membantu orang lain. Kalau diberikan kelebihan rezeki, berinfak, bersedekah. Jangan kalau pergi di masjid kotak amal lewat, keluarkan dompet, pilih-pilih uang yang dia mau keluarkan. Pilih. Tahu uang apa yang dikeluarkan? Uang 1.000. Padahal malaikat lihat di dompetnya ada uang pecahan 100.000. Tapi yang dia masukkan ke dalam kotak amal, uang 1.000 rupiah. Kotak amal lewat, dia berdoa sambil menangis. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu, ya Allah. Bilang malaikat, surga 1.000. Ada tuh yang berkata begini, Pak Ustaz, sekarang ini kan musim corona, hidup serba sulit. Saya tidak bisa berinfak dan bersedekah. Nah, orang seperti ini nggak paham ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Lapang dan sempit. Jadi kita diperintahkan berinfak bukan saja pada saat lapang, tapi juga pada saat sempit. Kita diperintahkan oleh Allah berinfak, bersedekah bukan saja pada saat kaya, berlebih, tapi juga pada saat kekurangan. Ya kalau kita kekurangan sedikit ngomong, asal jangan 1.000 terus, sisa sedih. Paket. Una paket, tas bilang sabu. Dalam pemuda kotak amal celengan, tas sabu. Nah, yang kedua, Allah akan menguji manusia dengan kesusahan. Kalau kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, cara menyikapinya yang benar adalah dengan bersabar. Kalau tadi menghadapi ujian berupa kesenangan, cara menyikapinya adalah dengan bersyukur. Kalau menyikapi kesulitan hidup, cara menyikapinya yang benar adalah dengan bersabar.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, maka situasi dan kesulitan apapun yang kita hadapi, kita bisa tetap merasakan ketenangan dan kedamaian. Rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Mau tahu rahasianya? Rahasianya adalah karena perempuan itu suka menangis. Ternyata Pak, menangis itu ada 3 manfaatnya. Manfaat menangis yang pertama adalah air mata yang keluar adalah zat beracun dalam diri kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Makanya kalau pagi-pagi bangun tidur, ada namanya tai mata. Orang Makassar bilang cicak. Tai mata itu adalah bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita hidup, di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga adalah berapa volume, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan itu kalau ada masalahnya menangis, maka masalahnya sedikit berkurang. Anak laki-laki sejak kecil dibesarkan oleh kultur atau lingkungan di mana ia tidak boleh menangis. Kalau ada anak laki-laki menangis, pasti dipepeki sama orang tuanya. Nu menangis kama, cengeng kama, perempuan itu yang menangis. Maka anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis. Dan paling bagus menangis adalah di atas sajadah di malam hari ketika melakukan sholat tahajud. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Allah itu maha baik. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada hambanya yang di luar daripada kesanggupan hamba tersebut. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba tersebut. Lagi pula ibu bapak, hidup kita ini menjadi baik atau buruk bukan ditentukan oleh kejadian apa yang kita alami, tetapi ditentukan oleh bagaimana cara kita memaknai kejadian itu. Hidup kita ditentukan oleh fakta, tetapi lebih ditentukan respon terhadap fakta. Mari kita buktikan. Halo bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Ya. Pernah menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat. Pernah tidak? Selalu sering sekali kita menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat. Apa yang ingin saya buktikan malam ini? Ternyata jarak suatu tempat, jauh dekatnya suatu lokasi, bukan saja bisa diukur dengan kilometer, tapi juga bisa diukur dengan perasaan. Sehingga sebelum corona ada ibu-ibu pulang kampung naik bus, tidak sama supirnya, Pak supir berhenti saya dulu sebentar, kau dong mau kau buang hajat besar. Saya bilang supirnya, perasaan tadi itu bu, tahan lagi dulu. Jalan itu busnya, tidak lama kemudian giliran supirnya berteriak dari depan, siapa itu yang buang angin di belakang? Saya bilang perupanya, perasaan tadi itu Pak supir, jalan bagi saya. Bapak Ibu masih ingat dulu ada terminal Panaikan, sekarang sudah jadi mall Nipah. Dulu waktu terminal Panaikan banyak sekali mobil-mobil Penter jurusan Makassar Palopo. Ada seorang ibu kasihan, dia titip anaknya sama supir mobil Penter. Dia bilang, Pak supir, ku titip anakku, ku bayar 2 kursi di depan tadikan sopir. Tapi satu permintaanku Pak supir, kalau sampai di Bandung kasih bau anakku. Oh, kalau cuma itu permintaan kamu gampang itu. Ya bayarlah. Mobil Penter sudah mau keluar terminal, berteriak lagi ibu, Pak supir, ingat kena kasih bangi anakku dong kalau sampai di Bandung. Iya bu, tenang lagi. Jalanlah itu mobil Penter, baru sampai di Pangkep, bertanya itu anak kan, baru ini Pak supir, belum pi. Sebentar bertanya lagi, baru ini Pak supir, belum pi. Sebentar bertanya lagi, baru ini Pak supir. Dia bilang supirnya, saya tidak fokus konsentrasi bawa mobil gara-gara kau selalu bertanya. Begini saja, kamu tidur saja, nanti kalau sampai di Baru, aku kasih bangun jawab itu. Jadi tidur sama Pak supir, tidur sama kau, oh mengganggu saya. Maka anak itu tidur. Apa yang terjadi Pak Ibu? Sopirnya kebablasan. Jam 1 dini hari sampai di
Palopo tidak nak kasih bau itu anak di baru. Untung itu penumpangnya orang baik-baik semua. Dia bilang begini Pak Supir, biar kita sudah sampai di Palopo, putar balik makin lagi ke Baru. Karena ini sudah jam 1 dini hari juga mau diantar ke Loronto masing-masing. Tidak apa-apa, jadi ikhlas sedikit semua. Pulang makin lagi ke Baru, nanti sampai di Baru. Ibadah itu aja gitu. Baru nak kasih bau itu anak. Bilang bangun makin. Nah gusik-gusik itu matanya anak kebangun. Dia bilang, Baru Min, Baru Min. Ya Baru Min, ada yang jemput kok. Dia bilang tidak ada yang jemput kan. Bagaimana? Dia bilang, saya itu habis periksa dokter. Kata dokter, saya sakit mah. Kalau perjalanan dari Makassar ke Palopo, kata dokter, saya harus makan di daerah Baru. Makanya, kau mau kemana? Sebenarnya saya mau ke Palopo. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salukal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ingatlah kata Rasul, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Hidup kita ini menjadi baik atau buruk ditentukan oleh bagaimana cara kita memaknai setiap kejadian. Kalau turun hujan, dia menangis. Kalau terik matahari, dia juga menangis. Jadi sama-sama berdua. Karena kalau turun hujan menangis dia. Kalau terik matahari menangis dia juga. Bertemu sama orang yang bijak. Orang bijak itu bertanya, Bu, kenapa dia selalu menangis? Kalau turun hujan menangis ki. Kalau terik matahari menangis ki lagi. Apa penyebabnya? Ibu itu menjawab, begini Pak Bijak, saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama berjualan es. Anak saya yang kedua berjualan jas hujan. Kalau turun hujan, saya pikirkan anakku yang berjualan es. Tidak laku jualannya. Kalau terik matahari, saya pikirkan anakku yang berjualan jas hujan. Tidak laku jualannya. Nah bilang Pak Bijak, salah mantomi cara berpikir tak. Ganti pola pikir tak, ubah cara pandang tak. Kalau turun hujan, pikirkan anak tak yang berjualan jas hujan. Kalau terik matahari, pikirkan anak tak yang berjualan es. Nasihat Pak Bijak diamalkan dan sejak saat itu, ibu itu sudah bisa tersenyum baik di saat hujan maupun di saat terik matahari. Ibuku saya yang terakhir semua bisa bahagia. Di kamar bagian belakang saya berikan ilustrasi. Ada seorang anak mengintip rumah tetangganya lewat jendela rumahnya. Tiba-tiba dia berteriak, Mama, rumah tetangga kita kotor. Mendengar teriakan anaknya, ibunya hanya tersenyum, mengambil kain lap yang bersih, lalu membersihkan kaca jendela tempat anaknya mengintip. Setelah bersih, anaknya mengintip kembali dan tiba-tiba dia berteriak, Mama, rumah tetangga kita bersih. Tadi bilang kotor, sekarang bilang bersih. Apa yang salah? Apa yang salah? Kaca jendela tempatnya ia mengintip yang kotor. Nah seringkali hidup ini ada orang menganggap hidup ini sial, penuh tragedi, penuh masalah, usaha selalu bangkrut karena jendela tempat ia memandang kehidupan itu yang kotor. Apa jendela tempat memandang kehidupan? Mindset, pola pikir. Ibu, halo ibu-ibu. Bisa lihat tangan kanan saya sebelah kanan? Bisa lihat? Saya minta ibu-ibu memikirkan di tangan kanan saya. Saya sedang memegang mangga muda. Apa Bu? Mangga muda. Mangga muda ini saya minta ibu pikirkan yang ada di tangan kanan saya. Saya kupas pakai pisau. Setelah saya kupas, saya iris-iris. Setelah saya iris-iris, mangga muda ini saya taburi garam. Jujur jawab Ujas. Ada yang ini? Ada yang ini. Semua, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau begitu, kalau tadi ibu-ibu saya minta memikirkan mangga muda, sekarang bapak-bapak saya minta memikirkan janda muda. Boleh juga. Janda muda. Janda selalu terdepan. Suami mau bikin kopi, mama saya mau bikin kopi, mana gula? Dia bilang ada gitu di dapur. Yang mana ya Bu? Dia bilang gitu yang di toples yang tulisannya garam. Kenapa toples isinya gula ditulis garam? Dia bilang istrinya supaya tidak tahu disemutkan. Kalau itu
Dia bilang, tak liwat-liwat ini mama. Dia bilang istrinya, bapak itu yang tak liwat-liwat. Coba periksa handphone tak. Masa jaga muda namanya Jessica ditulis Junai? Bukan. Bu, bapak-bapak itu rahasianya. Kalau umurnya 20 tahun, olahraganya cuma sepak bola. Kalau 20 tahun, seperti ini mas, sepak bola itu olahraganya. Tapi kalau umurnya sudah 40 tahun, berubah itu olahraganya. Apa olahraganya? Main tenis lapangan. Itu kalau sudah 40 tahun. Dan kalau sudah berumur 60 tahun, olahraganya berubah lagi. Apa itu? Main golf. Jadi kesimpulannya bu, laki-laki itu makin bertambah umurnya, makin kecil bolanya. Dan biasanya itu bola kalau makin kecil, makin liar dan sulit dikendalikan. Oke, Bu Bapak, apa tadi mau bilang gitu cara makan? Ya? Ya. Tadi ibu-ibu saya minta memikirkan mangga muda. Yang gilir itu saya mau tanya, mangganya ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Kok bisa gilir? Karena dipikirkan. Karena dipikirkan. Adakah sesuatu yang bapak-bapak miliki sekarang? Apa itu songkok, apa itu sandal, apa itu baju? Dulunya bapak-bapak cuma pikirkan. Tapi sekarang sudah betul-betul jadi kenyataan, sudah dimiliki. Ada tidak ibu bapak? Banyak ya? Banyak sekali yang kita miliki sekarang, dulunya cuma kita pikirkan. Kalau begitu rumusnya ibu bapak, kalau di hari esok kita mau memiliki sesuatu, pikirkan saja hari ini. Kalau hidup kita mau berubah menjadi lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa, lebih dermawan, maka yang pertama-tama yang harus berubah adalah mindset, pola pikir, cara pandang. Sehingga Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum ia merubah cara pandangnya sendiri. Dagang usaha itu rezeki di tangan Allah. Rezeki itu tidak mungkin tertukar. Ada 3 ruko berjejer. 3 ruko berjejer. Ruko sebelah kanan jualannya sama di 3 ruko. Ruko sebelah kanan dia bikin pamflet baliho di depan rukonya. Apa tulisannya? Beli 1 dapat 3. Wih, beli 1 dapat 3. Aneh kirim itu ruko yang lain, maksud semua penjual di sana. Itu ruko sebelah kanan. Ruko sebelah kiri tidak mau kalah, paling kiri. Apa dia tulis? Diskon 75%. Wih. Untung yang ruko tengah ini cara berpikirnya jernih, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, tidak kehabisan ide, dia kreatif. Dia pasang tombak di depan rukonya di tengah. Apa dia tulis? Inilah pintu masuk utama untuk mendapatkan diskon 75% dan beli 1 dapat 3. Itu jadi tenang, jangan panik. Rezeki tidak mungkin tertukar. Sehingga dalam dunia bisnis itu ada slogan marketing without creativity is bullshit. Pemasaran tanpa kreativitas adalah omong kosong. Salah satu cara menimbulkan ide kreatif dan inovasi adalah dengan dekat kepada Allah, mengaktifkan otak kanan. Otak kanan. Ada penjual masuk komplek perumahan, penjual sayur. Dia cari ide kreatif supaya dagangannya laku. Masuk ke komplek perumahan dia berteriak dengan suara yang keras. Tolong, tolong, tolong. Kaget semua satu komplek datang bertanya, ada apa, ada apa? Dia bilang, lihat bagi ada macam-macam. Ada toge, ada kacang, ada labu. Saya kaget sekali baca jurnal bisnis. Ternyata bisnis yang paling banyak profitnya, banyak untungnya di Jepang bukan bisnis otomotif. Iya, bukan bisnis otomotif. Meskipun rata-rata otomotif sepeda motor dari Jepang. Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, Toyota, semua dari Jepang. Tapi bukan bisnis itu yang paling banyak untungnya. Bisnis apa yang paling banyak untungnya? Bisnis kreatif. Berupa game dan film-film kartun. Kita tahu Jepang memproduksi banyak film kartun. Naruto, Shinchan, Doraemon, Satria Baja Hitam. Dijual di berbagai TV swasta di dunia. Harganya mahal. Dan modalnya cuma otak yang melahirkan ide kreatif. Mobil mahal, motor mahal, tapi modalnya juga mahal. Harga logam itu mahal. Perlunya pola pikir. Sehingga ada burung perkutut. Yang pertama pintar menyanyi, yang kedua tidak pintar menyanyi. Datang pembeli bertanya, berapa ini harganya perkutut yang pintar menyanyi? Mahal kalau itu Pak, 5 juta. Kenapa mahal? Pintar menyanyi. Nah bilang pembelinya, ini mau main perkutut yang kedua ya, yang tidak pintar ke menyanyi, dari tadi diam-diam saja. Berapa kalau yang ini? Kata penjualnya kalau yang itu 10 juta.
Kenapa bisa lebih mahal dan tidak pintar menyanyi? Nah, bilang penjualnya, Bapak harus tahu, itu lagu yang dinyanyikan oleh perkutut pertama hasil ciptaan perkutut kedua. Jadi memang dia tapi pencipta lagu tahu. Ide kreatif. Oke, karena ini lagi corona, saya mau ingin berpendapat bahwa boleh saya agak ilmiah sedikit, Pak, supaya pulang tidak hanya ketawa yang dibawa pulang, tapi juga ada ilmunya, boleh? Dalam hukum vibrasi, orang juga sering menyebutnya dengan the law of attraction atau law, hukum tarik menarik. Dijelaskan, apa yang ada di dalam otak manusia itu bisa diperbesar oleh jantung 5.000 kali. Jadi, kalau yang ada di otak manusia itu adalah sesuatu yang negatif, misalnya rasa takut, maka takut itu akan diperbesar oleh jantung 5.000 kali. Maka tubuh gemetar, keringat dingin keluar, betul-betul jadi takut. Jadi saya usul, sebaiknya itu rumah sakit ganti namanya, jangan rumah sakit, tapi menjadi rumah sehat. Karena mungkin orang cuma setengah sakit, baru masuk ke halaman parkir, dia baca di depan, rumah sakit. Oh, ini memang tempatnya orang sakit. Terekam dalam otaknya, diperbesar oleh jantungnya 5.000 kali, dan betul-betul jadi sakit. Sudah pernah bisa jelaskan di masjid, Pak Haji? Orang yang merokok tidak disertai dengan pikiran rokok berbahaya, itu rata-rata umurnya lebih panjang daripada orang yang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya. Analisisnya adalah, kalau orang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya, ada dua zat beracun yang mengenai dirinya. Zat beracun yang pertama adalah nikotin yang bersumber dari tembakau. Zat beracun yang kedua adalah pikiran tentang rokok berbahaya. Maka di kampus saya dapati ada orang tua umurnya lebih 100 tahun, rokoknya tambah ketum dan ini gulung. Tapi tidak mati-mati, Pak. Kenapa? Pada saat dia merokok dia nanti terus tidak ada beban. Nah, parumbunya mereka lurus dari segama. Tapi itu ranking kedua. Ada ranking pertamanya. Apa ranking pertamanya? Tidak merokok dan berpikiran positif. Karena ada perokok dia tulis statusnya di Facebook. Sejak saya membaca buku tentang bahaya merokok, maka mulai hari ini saya putuskan untuk berhenti membaca buku itu. Bukan atau mereka kemarin keluar ternyata berhenti membaca buku itu. Batu-batu datang ke dokter, dokter bertanya, berapa tahun bagi merokok batu-batu seperti ini? Dia bilang, saya sudah 40 tahun merokok, Dok. Kata dokternya, sayang sekali, sekiranya pembeli rokokmu kamu tabung, maka selama 40 tahun, rokokmu, tabunganmu itu sudah bisa dipakai untuk membangun hotel. Dasar dia merokok, dia bertanya, dokter merokok tidak? Ya saya tidak merokok kan saya dokter. Berapa nih hotel sudah kita bangun? Jadi kenapa Allah perintahkan hamba-hambanya bersabar? Karena orang yang sabar itu akan dikuatkan mentalnya oleh Allah, akan dijernihkan pikirannya sehingga bisa memandang masalah dengan penuh ketenangan, akan ditenangkan hatinya. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersabar ketika menghadapi musibah? Karena orang yang sabar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wow, keren sekali. Orang yang sabar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allah itu maha adil. Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Hidup pasangannya mati. Siang pasangannya malam. Masalah pasangannya apa beda ya nanti, Bang? Mengatasi masalah tahun pegadaian. Kalau laki-laki pasangannya apa? Perempuan. Oh, kalau sudah ketemu di bawah pohon tomat, disaksikan oleh kambing yang sedang influenza. Bila mata bertemu mata, bibir pun ikut tersenyum. Tak terasa lidahku lalu berucap, I love you bertubi-tubi. Karena mana bos rici-rici dia cepat tudik-tidiki. Alam dipangain ku mangirikate. Kadang-kadang dia kuliah anak aku pada terjebalaku. Ijul gantiro, sidalekan tontonanta. Kenapa sumba-umba, situmbur di muri-muri. Napara saun aku karikata lasanta. Asaura. Dia tambah lagi, tidak kudapat gadismu di utara, akan kutunggu jandamu di selatan, karena cinta lama bersemi kembali. Itu lagunya Iwan Tompo almarhum. Kalau lagunya Udin Leaders lain. Karena alle mamanya biasa bungo andi. Alle mamanya kue bulu andi. Di nasa mereka masih. Apa mo sabar na tataba, na maglunjuk pa ngayon. Kung niya dimarahin na tujingan rin yawan. Kung nasirik ko na tapila, matitumpa na kutakkalupa. Kadiniya ko lihan na andi, anji bintoy ko pari cincang. Cinci, siyorok ulang ko pari sumra, mataalot jadi sabi.
Mana bulain kan renu andi. Intan jamaruk kalau kadukang jalan tambaga di paling pamain magari lagi. Mali. Buno manau. Oke, laki-laki pasangannya Perempuan. hidup pasangannya mati. Siang pasangannya malam. Masalah pasangannya solusi atau jalan keluar. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Yang ketiga yang terakhir, kenapa Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersabar ketika menghadapi musibah? Karena orang yang sabar itu akan diberikan kemudahan sesudah kesulitannya. Wow, keren sekali. Orang yang sabar itu akan diberikan kemudahan sesudah kesulitannya. Yang berteman dengan saya di Facebook atau satu grup dengan saya di grup WhatsApp tentu pernah membaca flyer saya yang saya berikan sebuah caption. Ulangi, Allah akan memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Ini bukan kata-kata mutiara untuk menghibur mereka yang sedang berduka. Ini adalah ketetapan Allah bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Seorang anak kecil makan gula-gula. Gula-gula keberapa ini hari? Oke. Seorang anak kecil yang meminta kepada ibunya untuk dibelikan gula-gula yang manis. Lalu ibunya tidak memberikan gula-gula yang manis. Sang anak bisa berkata begini dalam hatinya, tidak baiknya di mamaku gula-gula manis kok tidak dibelikan. Mama jahat. Kenapa? Karena pikiran anak itu sempit dan jangka pendek. Dia hanya melihat gula-gula dari sudut pandang manisnya saja. Sementara seorang ibu, pikirannya luas dan jangka panjang. Dia melihat gula-gula bukan saja dari sudut pandang manisnya saja, tapi juga dari sudut pandang yang lain, yaitu bahaya gula-gula. Kalau dikonsumsi oleh anaknya setiap hari, giginya bisa berlubang dan bisa batu-batu. Jadi ibu itu tidak memberikan gula-gula yang manis kepada anaknya bukan karena tidak sayang, tetapi karena saking sayangnya supaya anaknya terhindar dari bahaya gula-gula seperti gigi berlubang dan bisa batu-batu. Benar atau benar? Benar atau benar? Banyak orang ketika ditimpa kesulitan hidup, ia mengeluh dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa ujian ini datang sekarang tidak nanti? Kenapa ujian ini menimpa saya bukan orang lain? Memangnya kamu Tuhan yang bisa menentukan suatu kejadian kapan boleh dan tidak boleh terjadi? Kita sebagai hamba hanya menerima ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi sebagian manusia yang pikirannya sempit dan jangka pendek, ia mengeluh, ya Allah, ujian ini menyulitkan. Ya Allah, ujian ini menyusahkan. Kenapa? Karena pikiran manusia itu sempit dan jangka pendek seperti anak kecil tadi. Sementara pengetahuan Allah maha luas tak terbatas. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Cara ngasih itu anak kalau kamu dibuat, iya memang cara deh. Anu tuh aja bercerita. Sebelum corona ada anak baru jam 7 pagi pulang dari sekolah. Sampai di rumahnya di mana sama neneknya, pasti bolos mau ke sini. Bolos mau ke sini gini. Ini baru jam 7 pagi pulang mau ke sini. Sementara marah neneknya lewat gurunya. Dia bilang sembunyi, cucu sembunyi kok cepat. Lewat di gurumu. Nah dia kena marahi kok. Dia bilang cucunya, nenek yang harus sembunyi cepat nek. Kenapa? Saya tadi minta pulang duluan dari sekolah alasanku. Nenekku meninggal dunia. Besoknya dia sholat di rumah neneknya. Selesai sholat dia berdoa dengan suara yang keras. Saking kerasnya satu rumah dengar suaranya. Apa doanya? Ya Allah, berikan aku sepeda baru. Berikan aku sepeda baru ya Allah. Didengar sama kakaknya sudah agak dewasa. Dia tegur adiknya. Kalau berdoa kepada Allah suaranya tidak perlu terlalu keras. Nah, Allah itu tidak tuli. Dia bilang adiknya, Allah memang tidak tuli, tapi kakek. Seorang kakek usianya sudah 80 tahun, tapi kalau dia panggil istrinya yang sudah nenek-nenek, masih selalu tahu dengan panggilan yang mesra. Cintaku, rinduku, sayangku. Cucunya penasaran, nenek apa resepnya? Sampai usianya sudah 80 tahun, memanggil nenek, masih selalu dengan panggilan yang mesra. Kata kakeknya, itu nenekmu. Selalu saya panggil dengan panggilan cintaku, rinduku, sayangku, karena sudah lama saya lupa namanya. Ternyata tahu dulu, baru tahu mereka panggilan mesra. Oke ibu bapak, Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata. Siapa nama Presiden pertama Republik Indonesia? Jokowi.
So, harimau. Itu dari depan. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno ketika wafat, ulama yang memimpin sholat jenazah Soekarno. Ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat, ulama yang memimpin sholat jenazah adalah Buya Hamka. Pokoknya itu masih ingat Buya Hamka. Selesai memimpin sholat jenazah, Buya Hamka mendoakan keselamatan Soekarno. Selesai memimpin sholat dan berdoa, Buya Hamka dikerumuni banyak orang sambil bertanya, Buya, apakah Buya sudah lupa bahwa Soekarno yang semasa hidupnya pernah memasukkan Buya ke dalam penjara? Kenapa Soekarno wafat? Buya datang memimpin sholat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno. Buya menjawab begini, saya tidak lupa. Justru karena saya ingat, maka saya datang memimpin sholat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno sebagai tanda terima kasih saya kepada Soekarno gara-gara dia telah memenjarakan saya kurang lebih 2 tahun lamanya, sehingga saya memiliki cukup banyak waktu untuk merampungkan penulisan buku saya yang judulnya Tafsir Al-Azhar. Jadi kalau kita baca salah satu buku Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar 30 juz Al-Quran, itu dirampungkan penulisannya ketika beliau mendekam dalam penjara. Itu true story, kisah nyata. Sebagai penutup ceramah saya malam ini cerita fiktif, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Mau dengar ibu bapak? Mau dengar? Ceritanya begini, seru. Dahulu karena ada seorang raja punya habit, punya kebiasaan berburu di tengah hutan. Suatu hari, raja itu bersama dengan pengawalnya, penasehat kerajaan dan tabib atau dokter kerajaan berburu di tengah hutan belantara. Lalu di tengah hutan belantara apa yang terjadi? Jadi telunjuk sang raja tersentuh oleh tanaman beracun, lalu oleh tabib kerajaan supaya racunnya tidak cepat menjalar ke bagian tubuh yang lain, maka jadi telunjuk sang raja harus diamputasi. Supaya racunnya tidak cepat menjalar ke bagian tubuh yang lain, maka jadi telunjuk sang raja harus diamputasi atau harus dipotong. Setelah dipotong, dia panggil penasihatnya sambil bertanya, penasihat, sial betul hidup saya. Saya raja yang baik. Saya banyak saja orang pergi berburu di tengah hutan belantara. Ada semua para pengawalku. Kenapa cuma saya seorang yang jadi telunjuknya tersentuh oleh tanaman beracun dan harus dipotong? Apa nasihatnya? Penasihat kerajaan itu menjawab begini. Dari maaf Tuan Raja, sekali lagi saya minta maaf. Dari telunjuk sang raja yang sudah dipotong itu harus disyukuri. Disyukuri? Iya Tuan Raja. Lancang kamu memberikan nasihat ya. Saya minta nasihat yang baik-baik, malah kau berikan saya nasihat yang tidak masuk akal. Masa jadi telunjuk yang sudah dipotong harus saya syukuri? Penasihat, pengawal pencerahkan jadi penasihat. Maka penasihat itu pun dipenjara. Beberapa hari kemudian, setelah jadi telunjuk sang raja diobati karena memang ada hobinya, ia kembali berburu di tengah hutan belantara bersama dengan para pengawalnya. Tentu tidak didampingi lagi oleh penasihatnya karena penasihatnya sudah di penjara. Lalu di tengah hutan apa yang terjadi? Raja bersama dengan pengawalnya dikepung oleh manusia kanibal. Manusia kanibal itu orang makanannya orang. Lalu seluruh pengawal raja dimakan hidup-hidup oleh manusia kanibal. Satu-satunya yang tidak dimakan adalah raja. Manusia kanibal ditanya, kenapa ini rajanya tidak dimakan? Manusia kanibal menjawab, saya hanya memakan orang yang sempurna fisiknya. Ini rajanya, jadi telunjuknya sudah dipotong. Saya tidak mau makan orang yang jadi telunjuknya sudah dipotong. Biarkan saja dia selamat pulang seorang diri. Raja itu pulang seorang diri selamat, dia berinsaf dan sadar, dia pulang ke istananya, dia bebaskan penasihatnya dari penjara sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih penasehat. Ternyata nasihatmu beberapa hari yang lalu itu benar. Ini jadi telunjuk yang sudah dipotong. Harus saya syukuri karena terbukti bukan mendatangkan kesialan, justru mendatangkan keselamatan. Keluarlah kamu dari penjara. Penasihatnya keluar dari penjara sambil berkata begini, sayalah yang harus berterima kasih kepada Tuan Raja. Karena kalau Tuan Raja tidak memenjarakan saya, sudah menjadi tugas saya mendampingi kembali berburu di tengah hutan. Sementara kedua jadi telunjuk saya masih sempurna, pasti juga saya sudah dimakan oleh manusia kanibal.
Inilah maksud daripada caption saya tadi. Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Ada hikmah di balik musibah, ada kesenangan di balik kesusahan yang menimpa kita. Hanya jangkauan pikiran manusiawi kita saja yang sempit dan jangka pendek, yang tidak bisa menangkap apa hikmah di balik musibah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Musibah itu memang sangat menyakitkan. Ujian hidup itu memang sangat tidak menyenangkan. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi juga kata Allah, kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Makanya ditimpa musibah, sandarkan saja hidup kita kepada Allah sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Allah masih mau? Pokoknya sampai jam berapa? Silakan. Insya Allah kali lain kalau Allah mengizinkan bisa berjumpa kembali. Asal jangan seperti ada yang pernah menghubungi saya. Saya tidak tahu kelakar apa sungguhan. Dia bilang, Ustaz Ujas, saya mau panggil ke ceramah tasya. Saya tanya malam keberapa? Dia bilang belum ada malamnya Ustaz. Kenapa belum ada malamnya? Dia bilang orangnya masih sakit, belum meninggal. Dia dulu dari besok sudah ceramah tasya. Insya Allah kali lain kalau Allah mengizinkan bisa berjumpa kembali. Semoga orang tua kita almarhum Jamaluddin bin Sultan yang telah meninggalkan kita semua bisa memperoleh ketenangan di alam kuburnya dan keselamatan di akhirat nanti. Semoga almarhum Jamaluddin bin Sultan segala amalnya diterima oleh Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan cahaya, diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.